Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurhalisa dari kelas BC92. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari profesi keguruan. Yang pertama yaitu hakikat profesi. Nah, profesi adalah suatu pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya, memerlukan atau menuntut keahlian atau expertise menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi keguruan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikannya diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Adapun ciri-ciri profesi keguruan yaitu seperti memiliki standar unjuk kerja, organisasi profesi, etika dan kode etik profesi, sistem imbalan, dan pengakuan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menempuh melalui lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab. Materi kedua yaitu profesi dan profesional. Di sini profesi dan profesional terdiri dari apa itu tugas guru, peran guru dan tanggung jawab seorang guru. Mulai dari tugas guru seperti yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian peran guru yaitu sebagai pembimbing harus lebih dipentingkan karena guru di sekolah, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing peserta didik menjadi manusia dewasa, yang cakap, terampil, berbudi pekerti, luhur, dan berakhlak mulia. Peran guru sebagai pengelola kelas learning atau learning manager hendaknya diwujudkan dalam bentuk pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar. Lingkungan belajar diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Peran guru sebagai fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan belajar bagi peserta didiknya. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruangan yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas yang kurang tersedia menyebabkan peserta didik ngantuk, malas belajar. Kemudian peran guru sebagai mediator, di mana guru hendaknya memiliki pengetahuan, pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Kemudian peran guru sebagai inspirator, menuntut kemampuan guru untuk memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama peserta didik. Kemudian peran guru sebagai informator. Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain sejumlah bahan pelajaran yang setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari seorang guru. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif belajar. Sebagai motivator, guru harus
hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Peran guru sebagai korektor menuntut guru bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, mana nilai yang positif dan mana nilai yang negatif. Kemudian peran guru sebagai inisiator, artinya guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan pendidikan dan pengajaran, proses interaksi edukatif yang sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Peran guru sebagai evaluator, artinya seorang guru dituntut untuk menjadi seseorang penilai yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Pada penilaian aspek intrinsik lebih diarahkan kepada aspek kepribadian peserta didik, yakni aspek nilai values. Sebagai supervisor, guru harus hendaknya dapat membentuk, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran. Teknik-teknik supervisi harus dikuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi pembelajaran menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, peran guru sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir atau kulminasi. Selain itu, seorang guru memiliki tanggung jawab dalam sebuah profesi seperti tanggung jawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Tanggung jawab profesi atau pendidikan, yaitu diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, serta tidak menyimpang dari norma agama dan norma moral. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual. Kompetensi profesi guru. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh seorang guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi profesi guru terbagi menjadi 4, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Materi selanjutnya yaitu profil dan persyaratan guru. Profil guru dalam konteks profesional adalah seorang guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga mampu mendidik dan membentuk pribadi peserta didik yang baik. Sedangkan persyaratan seorang guru yang pertama yaitu memiliki akhlak mulia, terpuji, menjunjung tinggi kejujuran, dan bertanggung jawab terhadap tupoksinya, serta ikhlas menjalankan kewajibannya.
selanjutnya menyayangi anak dengan sepenuh hatinya, mampu bekerja sama dengan teman sejawatnya, dan berwawasan luas, memahami dan mengerti segala tingkah laku siswanya. Kemudian memberi teladan yang baik, loyal terhadap tugas-tugas yang diberikan, serta dilaksanakan dengan penuh dedikasi tinggi. Kemudian memberikan kenyamanan bagi peserta didiknya sehingga ilmu yang diberikan dapat diserap dan bermanfaat bagi peserta didiknya. Organisasi profesi guru dan kode etik. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen dan berfungsi untuk meningkatkan kompetensi karir, wawasan pendidikan, perlindungan, profesi kesejahteraan dan kepribadian kepada masyarakat. Adapun tujuan dari organisasi profesi guru yaitu merealisasikan keinginan atau harapan dan cita-cita bersama para anggota organisasi. Kode etik profesi adalah sistem norma nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional, perbuatan yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Sedangkan tujuan dari kode etik yaitu profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pelanggan, kemudian menghindarkan perbuatan atau perilaku yang tidak profesional. Materi selanjutnya yaitu dinamika perubahan dan tantangan profesi keguruan. Terbagi menjadi dua, yaitu dinamika perubahan dan tantangan profesi keguruan. Pendidikan dengan segala topik yang berkaitan dengan merupakan suatu yang selalu menarik dan aktual untuk dibicarakan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Maju atau mundurnya pendidikan sangat tergantung kepada kualitas guru, yang hanya guru yang berkualitas saja yang mampu terciptanya suasana proses belajar mengajar yang kondusif. Adapun tantangan yang dihadapi guru antara lain keterbatasan waktu dalam memenuhi kurikulum yang berstandar tinggi, keterbatasan pelatihan otoritas pendidikan yang secara ketat berfokus pada penguatan literasi, numerasi, kesulitan mengidentifikasi ragam keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, dukungan yang minim dari baik manajemen sekolah maupun dunia bisnis, dan yang terakhir yaitu persoalan motivasi. Adapun materi yang terakhir adalah masalah yang dihadapi profesi keguruan. Yang pertama, para guru belum siap menerima inovasi pembelajaran. Mereka cenderung kembali kepada pola-pola pembelajaran konvensional. Yang kedua itu program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan prestasi siswa. Dan yang ketiga yaitu program pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak dilihat sebagai program strategis yang memiliki nilai tambah pada pengayaan wawasan dan keterampilan guru. Yang keempat itu guru terlibat politik praktis dalam pilkada langsung yang berpengaruh pada kinerja dalam pembelajaran dan hubungan dengan teman sejawatnya. Yang kelima itu guru terjebak dalam pola pikir yang birokrasi dalam menerapkan kurikulum. Dan yang terakhir itu dorongan dan kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri belum diutamakan oleh guru-guru yang telah tersertifikasi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.